sortir awal ini mendukung dari sortir-sortir berikutnya. Nah, di sini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apa kabar di sana? Saya harap semua akan baik-baik saja. Di sini, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana peternak, seorang peternak itu mensortir atau memilih dari telur sampai nanti pilihan sampai acak untuk indukan nanti. Jadi simak terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjut dan kita lihat sambil kasih makan ayam-ayam kesayangan. Ya baik kawan, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan kita akan mulai dari pemilihan telur kawan ya. Jadi untuk pemilihan ayam telur sampai ayam menjadi pacek atau menjadi indukan itu kita akan share untuk kawan-kawan semua, dan akan Kabuli Farm bagi untuk part-partnya agar mudah untuk dipahami karena penjelasannya panjang. Jadi kita awali dari telur. Nah seperti ini. Di pembahasan pemilihan telur ini banyak kawan-kawan itu yang mengendahkan atau tidak memakai telur yang pertama atau telur tembian. Itu ada benarnya dan juga ada salahnya, dan di sini saya akan jelaskan. Untuk telur tembian, apabila ayam indukan itu biasanya itu bertelur tanpa jantan, itu sering sekali. Nah di sini apabila ayam yang sudah bersuara kek-kek, apabila sudah lama sekali dan pada saat kita mengawinkan ayam tersebut lalu keesok harinya itu langsung bertelur, maka telur itu kemungkinan besar itu tidak menetas. Itu kemungkinan kawan ya, karena terlalu cepat jadi dan mungkin sudah ada sebelum dikawini. Nah itu telur tembian yang seperti itu biasanya tidak dipakai. Tetapi kalau kita sudah mengawinkan ayam 2 atau 3 hari ayam baru menelur, silahkan saja, kita jangan ambil resiko, maka kita ngeramkan saja telur yang pertama itu, karena biasanya telur pertama atau tembian itu juga bagus kawan ya. Jadi kita jangan ambil resiko, itu yang pertama. Selepas itu untuk telur yang terlalu kecil, misalkan ukurannya itu separuh ataupun terlalu kecil lah dari telur-telur yang lain, maka kita ambil saja, itu nanti bisa mengganggu. Atau telur yang terlalu besar dari telur-telur yang lain, nah itu kawan-kawan juga biasanya telur yang terlalu besar itu tidak dienggeramkan, tidak ikut dienggeramkan oleh induknya. Kenapa? Katanya sih tidak bagus, tapi menurut saya telur yang besar pun itu harus dienggeramkan, karena biasanya telur yang besar itu hasilnya malah bagus, seperti itu. Jadi tidak ada masalah kita mengeramkan saja telur yang besar. Oke, selepas itu kalau kita ingin memilih, ini prediksi kawan ya, selepas itu kita sortir lagi telur sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau lonjong, oval, itu biasanya ini prediksi kawan ya, itu laki-laki, ataupun yang bentuk bulat itu betina. Jadi untuk kawan-kawan yang terlalu banyak betina bisa mengambil yang berbentuk bulat, itu tidak usah diengeramkan, nanti betina. Itu prediksi kawan ya, seperti itu. Nah kalau sudah kita sortir dari telur, kita menuju ke anakan. Kalau sudah menetas seperti ini, apa yang kita lakukan? Otomatis kita
sortir lagi. Ini sortir awal ini mendukung dari sortir berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat tidak usah bagian apa-apanya, kita lihat kakinya kawan ya. Jadi kakinya kita lihat yang paling besar itu paling bagus, seperti itu, kakinya yang paling besar. Kita tandai saja, kita ingat-ingat, kita tandai sesuai pertumbuhan nanti. Selepas itu kaki, kalau menurut saya warna itu tidak ada masalah untuk sortir ini. Kalau sudah kaki kita lihat, kalau kita mau mengetahui jantan betinanya, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ini adalah usia sekitar kita anggap 1 minggu lebih. Nah, ini baru usia 3 hari kawan ya. Jadi usia yang kecil ini sampai usia 3 minggu itu batasannya. Jadi batasannya itu sampai 3 minggu. Kita lakukan seperti ini, kita letakkan jari kita di depan 2, di belakang ini di ekornya 2, jadi kita tekan, kita goyang-goyang seperti itu. Apabila dia nanti mengibaskan sayapnya, berarti dia prediksinya betina. Dan apabila dia diam saja, lurus-lurus saja, berarti dia laki-laki, seperti itu. Ini hanya prediksi untuk jenis laki-laki dan betina. Kita bisa lihat juga di cupit atau di telinganya, cupit telinga. Di situ kita lihat apabila terlihat lubang telinga, kebanyakan itu laki-laki, dan yang kebanyakan apabila bulu-bulu di telinga itu lebih banyak, itu adalah yang perempuan, yang sedikit adalah yang laki-laki. Prediksi ini tidak begitu penting karena ayam masih kecil, hanya untuk jantan dan betina. Tetapi yang penting adalah yang di depan tadi, kaki yang paling besar kita tandai, kita ingat-ingat, kita lihat warnanya, kita lihat perkembangannya. Setelah usia ayam ini 1 bulan ke depan sampai 2 bulan, saksikan videonya di part kedua. Terima kasih yang sudah menonton. Dan untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana telur ayam itu akan menetas atau tidak, prediksinya silahkan simak di Kabuli Farm, makanya panteng terus di Kabuli Farm. Terima kasih atas dukungannya, dan saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.